Halo semua, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai worksheet atau kertas kerja, atau biasa dikenal dengan neraca lajur. Oke. Kertas kerja ini merupakan bentuk beberapa kolom yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Bukan catatan akuntansi permanen, bisa berupa lembar kerja terkomputerisasi dengan menggunakan program lembar bentang elektronik seperti Excel. Disiapkan menggunakan proses 5 langkah, dan penggunaan lembar kerja ini adalah opsional, jadi nggak wajib ya. Jadi boleh dibuat, boleh enggak. Nah, ini adalah penampakan dari worksheet atau lembar kerja, atau istilahnya neraca lajur. Ya, di mana ada kolom account title, ya. Kemudian ada trial balance, ada adjustment, ada adjusted trial balance, ada income statement, ada balance sheet. Atau ada akun neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Oke. Jadi di sini ada 5 langkah. Yang pertama, kita menyiapkan neraca saldo dulu, kemudian memasukkan jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita buat. Setelah itu kita menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian masukkan ke dalam laporan laba rugi untuk komponen-komponen yang masuk ke dalam laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah masukkan ke dalam komponen neraca yang masuk ke dalam bagian neraca. Langkah 1. Menyiapkan neraca saldo di lembar kerja. Jadi, setelah neraca saldo ini kita siapkan, kemudian kita masukkan ke dalam lembar kerja atau worksheet. Ya, masukkan ke dalam kolom neraca saldo. Sertakan semua akunnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Di mana jumlah neraca saldo ini antara debit sama kredit harus sama. Dan diperoleh dari mana? Diperoleh dari akun buku besar yang tadi sudah kita buat. Ya. Oke, kalau neraca saldo sudah di-input semua, dan kemudian kita lihat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Ya, tadi kita sudah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini semuanya kita masukkan ke dalam worksheet. Nah, masuk ke kolom adjustment, semuanya. Ya. Kalau akunnya belum ada, akunnya tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Masukkan jumlah angka penyesuaiannya ke dalam kolom penyesuaian. Kemudian lihat atau total sudah balance atau belum, sudah masuk semua atau belum. Kalau akun belum ada, tambahkan akunnya. Nah, setelah neraca saldo sudah ditulis atau sudah diinput, penyesuaian sudah diinput, langkah berikutnya adalah menghitung atau memasukkan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi, misalnya di neraca saldo ada saldo debit, penyesuaiannya ada kredit, maka dia akan berkurang. Tapi kalau saldonya debit, dia penyesuaiannya ada di debit, maka akan bertambah. Saya contohkan di sini adalah supplies. Supplies di trial balance itu saldonya 2.500. Ada penyesuaian di sisi kredit 1.500. Maka ini harus dikurangi. Dan angka yang muncul di adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian itu 1.000. Semuanya seperti itu. Jadi kalau akun normalnya di debit,
penyesuaian debit maka ditambah. Kalau normalnya di debit, penyesuaiannya di kredit, maka akan berkurang. Sama halnya dengan saldonya kredit. Jika saldonya kredit, penyesuaiannya di debit, maka dikurangi. Jika saldonya kredit, penyesuaiannya kredit, maka akan ditambah. Setelah semuanya dihitung, setelah semuanya masuk, tetap lakukan hal yang sama. Jumlahkan kolom antara debit kreditnya. Ya, sampai di neraca saldo setelah penyesuaian harus balance. Nah, setelah ini kita pindahkan ke income statement dan balance sheet. Akun yang masuk ke income statement adalah akun yang masuk ke dalam laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya atau beban. Kemudian, akun yang masuk ke dalam neraca lah aset, liabilities, dan modal atau equity. Nah, oke, untuk jumlah yang ada di income statement dan balance sheet nggak harus sama. Yang sama adalah sampai dengan adjusted trial balance aja. Ya. Kemudian kita hitung selisihnya masing-masing antara income statement dan balance sheet. Kalau jumlah selisihnya sama, kemungkinan betul, ya, kemungkinan karena kesalahan itu tetap ada walaupun cuma 1%. Kesalahannya di mana? Ya, mungkin tadi kita salah jurnal atau ada transaksi yang belum kita jurnal. Sudah kita jurnal tapi angkanya salah, ya. Banyak kemungkinan yang menyebabkan kesalahan itu terjadi. Nah, kalau di income statement itu selisihnya ada di debit, biasanya di balance sheet selisihnya ada di kredit. Begitu pula sebaliknya. Kalau di income statement selisihnya itu ada di kredit, maka di balance sheet itu ada di debit. Nah, untuk tahu itu laba atau rugi gimana? Income statement di sisi pendapatan itu saldo normalnya adalah kredit. Maka jika selisihnya itu ada di debit berarti laba. Tapi kalau selisihnya ada di kredit berarti rugi. Nah, setelah worksheet selesai, maka kita bisa menyiapkan laporan keuangan. Ya, laporan laba rugi dibuat dari kolom laba rugi, neraca dan laporan ekuitas pemilik disiapkan dari kolom neraca, di mana perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan sebelum mereka menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian. Jadi sebenarnya worksheet ini hanyalah untuk mempermudah saja. Kalau kita nggak mau membuat worksheet, ya, kita bisa membuat laporan keuangan tanpa worksheet, yaitu setelah melakukan jurnal dan melakukan jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah contoh dari atau bentuk dari income statement atau laporan laba rugi, di mana isinya adalah pendapatan dan beban. Ini adalah laporan perubahan ekuitas di mana saldo owner capital per Oktober tanggal 31 sebesar 12.360. Ini nanti akan kita pindahkan ke dalam neraca atau posisi keuangan dalam bentuk neracanya. Jadi angka owner capital itu sebesar 12.360, sehingga sisi total aset dan total liabilities plus owner equity itu balance, yaitu sebesar $21.910. Oke, demikian paparan mengenai worksheet. Ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.